Assalamualaikum, kembali lagi pada pembelajaran IPA. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai gerak pada benda. Di video kali ini kita akan belajar mengenai besaran yang menyebabkan benda itu bisa bergerak atau berhenti. Besaran apa ya yang dimaksud? Nah, besaran yang dimaksud adalah gaya. Di topik gaya ini kita akan belajar mengenai beberapa materi seperti definisi gaya, lalu ada pengaruh gaya terhadap kondisi benda, dan yang ketiga ada resultan gaya. Nah, sekarang kita mulai dengan definisi gaya. Gaya dapat didefinisikan sebagai segala interaksi yang dapat memengaruhi kondisi atau keadaan suatu benda. Nah, memang tanpa sadari kita sering memberikan gaya terhadap benda-benda di sekitar kita. Misalnya, pada saat kita mendorong suatu gerobak, itu artinya kita memberikan suatu gaya dorong terhadap gerobak tersebut. Atau bisa juga sebaliknya, ketika kita mencoba untuk menarik suatu gerobak. Nah, itu artinya kita memberikan gaya tarik terhadap gerobak itu. Tetapi bukan berarti gaya hanya berupa tarikan atau dorongan saja ya. Gaya bisa juga dapat berupa suatu kayuhan, pukulan, tendangan, ataupun hal-hal lain yang dapat memengaruhi benda tersebut. Nah, maksud dari mempengaruhi benda tersebut apa sih, Bu? Agar lebih jelas, kita bahas poin yang kedua ini nih, yaitu pengaruh gaya terhadap kondisi benda. Jadi begini, memang ada pengaruh gaya terhadap kondisi benda. Nah, pengaruh yang pertama adalah gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya, kursi yang awalnya diam saat kamu dorong jadi bergerak. Lalu ada juga lemari yang awalnya diam saat kamu dorong jadi bergerak juga kan? Nah, contoh ini menunjukkan jika kita memberikan gaya ke benda yang diam, bisa membuat benda yang diam ini menjadi bergerak. Selanjutnya, kita masuk ke pengaruh yang kedua. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Nah, berarti poin kedua ini kebalikan dari poin yang pertama. Contohnya, saat kamu lagi asik naik sepeda. Terus, karena di depan kamu ada lampu merah, kamu refleks menekan rem dan sepeda yang kamu kendarai akhirnya berhenti. Nah, sepeda yang awalnya bergerak jadi diam kan? Itulah contoh gaya yang menyebabkan benda yang awalnya bergerak menjadi diam. Oke, sekarang kita masuk ke pengaruh yang ketiga, yaitu gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya bisa kamu lihat pada saat kamu naik sepeda. Jika sepedanya kamu kayu semakin kuat, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi sepeda yang awalnya lambat berubah jadi cepat. Yap, selanjutnya masuk ke pengaruh yang keempat. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya pada saat kamu naik sepeda dan melintasi suatu pertigaan. Lalu, setang sepeda ini kamu coba belokkan. Nah, gaya yang kamu berikan ini membuat sepeda yang kamu kendarai berubah arah. Nah, contoh ini menunjukkan jika gaya yang diberikan ke suatu benda dapat mengubah arah gerak benda. Sekarang kita masuk ke pengaruh yang terakhir. Gaya dapat mengubah bentuk benda.
Hal ini dapat kita lihat pada pahatan kayu. Loh, kok bisa, Bu? Begini maksudnya. Kamu pernah melihat patung dari pahatan kayu, kan? Pengrajinnya memukul alat dari pahatan itu. Kayu yang awalnya berbentuk gelondong bisa diubah ke beberapa bentuk. Misalnya patung, kursi, meja, dan lain sebagainya. Nah, ini berarti gaya yang diberikan pemahat berupa pukulan dapat mengubah bentuk kayu tersebut. Nah, jika ada dua gaya atau lebih yang bekerja pada suatu benda, bagaimana ya cara menghitungnya? Topik ini akan kita bahas pada materi resultan gaya. Yap, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi pada poin ketiga tentang resultan gaya. Nah, resultan gaya ini apa ya? Ayo kita bahas bersama-sama. Resultan gaya dapat didefinisikan sebagai penjumlahan dari seluruh gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda atau suatu sistem. Resultan gaya dapat dirumuskan dengan R sama dengan F1 plus F2 jika gayanya searah, R sama dengan F1 dikurangi F2 jika berlawanan arah. Dengan F1 adalah gaya pertama, F2 adalah gaya kedua, dan R adalah resultan gaya. Jika ada gaya yang ketiga, keempat, dan kelima, berarti kita cukup menuliskan F3, F4, dan sebagainya. Terkadang memang konsep seperti ini membuat kalian bingung nih. Bagaimana sih Bu kita bisa tahu gayanya itu searah atau berlawanan arah? Untuk itu, Ibu membuatkan cara mudah nih, yaitu dengan membuat kesepakatan. Ingat baik-baik ya kesepakatan kita. Nah, jika panahnya ke kanan, artinya nanti nilainya adalah positif. Jika arahnya ke kiri, berarti nanti nilainya negatif. Lalu jika ke atas positif, jika ke bawah berarti negatif. Biar lebih jelas, kita lanjut ke contoh soal ya. Oke, ini adalah contoh soal dari resultan gaya. Di sini kita memiliki 3 macam gaya ya, ada F1, F2, dan F3. Jika kita perhatikan, memang setiap gayanya memiliki arah yang berbeda. Contohnya, F1 ke arah kanan, sedangkan F2 dan F3 ke arah kiri. Nah, di sini soalnya ditanyakan resultan gayanya atau penjumlahan dari seluruh total gaya. Kita tulis diketahui dulu ya. Diketahui di sini ada F1, F2, dan F3. Nah, cara menentukan F-nya kita lihat dari tanda panahnya. Contoh di sini F1. F1 arahnya ke kanan. Kalau ke kanan berarti apa? Positif, ya. Positif 60 Newton kita tulis. Lalu F2-nya ke arah kiri, berarti negatif. Negatif 150 Newton. Dan F3-nya minus 30 Newton. Karena ke arah kiri juga ya F3-nya. Nah, yang ditanyain adalah R atau resultan gaya. Kita jawab, langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Tinggal kita masukkan F1-nya adalah plus 60, atau nggak usah ditulis, plusnya juga nggak apa-apa. Nggak usah ditulis. Terus F2-nya minus 150, dan F3-nya minus 30. Minus 30. 60 dikurangi 150 dikurangi 30 jawabannya minus 120. Nah, ini sama aja karena di resultan gaya itu nggak ada minus, jawabannya adalah 120. Nah, minus di sini Ibu tandai artinya gesernya bendanya itu ke arah kiri. Ingat, tanda minus itu ke arah kiri. Jadi kesimpulannya resultan gayanya adalah 120 bergeser ke arah kiri.
Seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalkan ini jawabannya plus, berarti gesernya ke arah kanan. Seperti itu. Oke, lanjut sekarang ke contoh soal yang kedua. Kalau di sini ada F1 sebesar 50 Newton, F2 5 Newton, sedangkan F3-nya kita nggak tahu berapa. Tapi di sini di soal diketahui kalau misalkan resultan gayanya adalah 60 Newton. Yuk kita jawab dengan ditulis diketahuinya dulu ya. F1, F2, dan resultan gaya tadi yang diketahuinya. F1-nya ke arah mana, Bu? Kanan ya. Kalau kanan berarti plus 50. F2-nya plus 5. R-nya adalah 60 Newton. Ini nih 60 Newton. Yang ditanyakan adalah F3. Kita jawab. Masukkan R sama dengan F1-nya 50 ditambah F2, F2-nya adalah 5, dan ditambah F3. Kenapa ditambah F3? Karena ngelihat arahnya nih. Arahnya sama-sama ke kanan kan? Nih, kalau ke kanan itu positif. Nanti kalau misalkan F3-nya ke arah sini, berarti nanti kalian nulis di sininya negatif. Oke, sekarang kita lanjut. R sama dengan 50 tambah 5 ditambah 3. Nah, di sini R-nya adalah 60 Newton. Kita masukkan lagi. Yang dicarikan F3, berarti biarkan F3 sendirian. Dengan cara memindahkan angka 50 dan 5 ke ruas kiri. Bareng-bareng sama 60. Nah, kalau pindah ke ruas kiri atau pindah ruas, berarti yang tadinya plus jadi minus. Nah, nanti kalau ada yang minus, jadi plus, berubah. Oke, kita pindahkan. Tadi 60 Newtonnya masih tetap ditulis ya. 50 jadinya minus 50. 5-nya jadi minus 5. F3-nya masih tetap di ruas kanan. 60 dikurangi 50 dikurangi 5. Jawabannya berapa? Jawabannya adalah 5. Sehingga, atau plus 5 ya, sehingga jawabannya F3 adalah 5. Kita simpulkan, F3 adalah 5. Benda bergeser ke arah mana? Lihat tandanya. Tandanya adalah plus, kalau plus adalah ke kanan. Oh iya, kita juga belajar mengenai gaya dan berat. Gaya dilambangkan dengan F dan berat dilambangkan dengan W. Karena nilai gaya itu sama dengan nilai berat, maka dirumuskan F sama dengan W. Maksudnya sama gimana sih Bu nilainya? Maksudnya sama itu misalkan di sini ada gaya yang nilainya 10 Newton. Berarti beratnya juga 10 Newton. Seperti itu. Karena F ini sama dengan W. Kalau beratnya 30 Newton, berarti F-nya 30 Newton juga. Lalu ada juga nih persamaan berat. Persamaan berat ini dengan W sama dengan massa dikali gravitasi. Dengan W adalah berat benda, M adalah massa benda yang satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi yang satuannya meter per second kuadrat. Jadi memang jika semakin besar percepatan gravitasi di suatu tempat, maka gaya beratnya juga akan semakin besar. Dan juga semakin kecil percepatan gravitasi di suatu tempat, maka gaya beratnya juga semakin kecil. Lalu bagaimana Bu jika bendanya berada di bumi? Kalau bendanya berada di bumi, ya kita menggunakan percepatan gravitasi bumi, yaitu 9,80665 meter per second kuadrat.
bisa dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Nanti jika di soal nggak diketahui nih berapa percepatan gravitasi buminya, kamu bisa menggunakan angka 10 meter per second kuadrat. Lalu kalau bendanya di Mars bagaimana? Ya kita menggunakan percepatan gravitasi Mars, yaitu sekitar 3,721 meter per second kuadrat. Nah memang jika dibandingkan dengan gravitasi di Mars, lebih kecil ya dengan gravitasi di bumi. Makanya ketika kita berada di Mars, berat kita terasa lebih ringan. Sekarang kita lanjut yuk ke contoh soalnya. Fahri memiliki massa 50 kg, berarti kita tulis diketahuinya M sama dengan 50 kg. Jika percepatan gravitasi di Mars, berarti G Mars adalah 3,7 meter per second kuadrat, dan gravitasi bumi nih, berarti G bumi ya, 10 meter per second kuadrat, maka berapakah, berarti yang ditanyakan berat Fahri di Mars dan berat Fahri di bumi. Yuk kita jawab. Yang pertama ditanyakan adalah berat Fahri di Mars. Berarti kita menggunakan rumus W sama dengan massa dikali gravitasi. Tapi gravitasinya karena ini W Mars berarti gravitasi di Mars. Lalu kita masukkan M-nya adalah 50 sesuai ya dengan gravitasi Mars-nya 3,7. Berapa jawabannya? 50 dikali 3,7. 185 Newton. Lalu yang soal yang selanjutnya W bumi. Kalau W bumi berarti menggunakan rumus gravitasi bumi. M-nya tetap sama ya 50 karena memang masanya Fahri adalah 50 dikali gravitasi bumi. Gravitasi buminya adalah 10. 50 dikali 10 jawabannya 500 Newton. Wah, bisa kita bandingkan ya, kalau berat Fahri di bumi adalah 500 Newton, di Marsnya malah lebih ringan, jadi 185 Newton. Itulah mengapa kita semakin ringan jika berada di Mars. Lalu nomor 2, sebuah batu memiliki berat, berarti W-nya adalah 100 Newton. Apabila percepatan gravitasi bumi adalah 10 Newton, berarti G ya, G bumi adalah 10 meter per second kuadrat, maka massa batunya berapa? Yuk kita jawab. Rumusnya W sama dengan massa dikali gravitasi. Kan yang dicari massa ya. Kalau yang dicari massa berarti kita coba pakai rumus segitiga yang sudah dijelaskan di kelas 7. W sama dengan massa dikali gravitasi. Berarti kalau dicarinya adalah M, yang dicarinya adalah M, berarti rumusnya gini nih. W per G. M sama dengan W per G. Maka M-nya adalah W-nya 100, G-nya adalah 10. Jawabannya 10 kilogram. Seperti itu. Oke, sekian materi gaya pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.